Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, tanggal 22 April tahun 2022, yang mana kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari dua ayat yang sudah disediakan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang indah dan berbahagia ini, Tuhan sudah karuniakan bagi kami kesehatan untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Bapa dalam surga, sebelum kami melakukan segala tugas dan pekerjaan kami dasari hidup kami dengan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan, menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar apa yang kami sampaikan benar-benar suara-Mu yang kami sampaikan dalam firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Ya Bapa dalam surga, berfirmanlah pada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh 22 ayat 16 berbunyi demikian. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Renungan yang saya beri judul pada pagi hari ini, bertumbuh dalam memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Di zaman sekarang ini kita secara global sedang berjuang, berupaya hidup serta bertumbuh di tengah pergumulan semua manusia menjalani dan menghadapi pandemi yang masih berat kita hadapi saat ini. Apalagi khusus untuk kita di negara Indonesia, ditambah dengan berbagai bencana alam, kecelakaan alat transportasi, dan tindakan kejahatan terorisme. Mewartakan berita, kabar, membagikan semangat saling mengingatkan, menjaga kesehatan, minimal tidak abai dengan 3M yang pemerintah sering sampaikan di media massa, media sosial, atau di elektronik, di televisi lainnya, yang mana kita harus terus menjaga iman, aman, dan imun kita. Juga terus mengajak bersyukur dalam keluarga kita. Saat belajar melakukan tugas pekerjaan dan mau setia, peduli berbagi kepada orang lain,
yang ada di sekitar kita menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kisah para rasul mengisahkan perpaduan tindakan ilahi dengan tindakan manusia dalam pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan untuk kita kali ini yakni di ayat 33 Kisah Para Rasul 4 berbunyi demikian. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hal ini menjadi pelajaran ulang, bahkan bisa menjadi pencerahan berulang kali untuk kita, khususnya di momen-momen saat ini, momen Paskah, saat menjalani tantangan pandemi yang berat, bencana alam, kecelakaan, dan bahkan kejahatan yang sering kita hadapi. Seperti di Indonesia ini masih ada terorisme. Jadi kita harus kuat, iman kita harus teguh menghadapi dunia masa ini. Mungkin ada yang kurang peduli dengan Paskah, ada bertobat karena Paskah, tetapi sulit berubah sikapnya. Ada juga yang tersentuh hatinya dan segera merubah sikap hidupnya. Manakah atau di manakah posisi Anda dan saya dan kita sebagai pribadi, juga kita sebagai keluarga, dan apalagi sebagai umat jemaat gereja di zaman sekarang? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita terus bertumbuh dalam memberi kesaksian kepada dunia, kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan berita sukacita di mana Dia memang menang atas maut. Mari memberi kesaksian bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mau memperlihatkan bahwa tidak ada kekuatan manapun, apalagi kuasa dosa, yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang beriman kepada Kristus, kita diajak untuk menjadi martir pada zaman sekarang, zaman pandemi, dunia global yang berat, ditambah dengan berbagai bencana, khususnya konteks di Indonesia kita, bahkan masih adanya terorisme dan berbagai kejahatan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita setia dan semakin berani memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam perkataan,
dan khususnya dalam tiap perbuatan nyata kepada banyak orang yang ada dimanapun kita berada, dan kita harus selalu menyatakan kasih dan berita kebangkitan Tuhan Yesus di setiap saat. Biarlah hidup kita benar-benar untuk mengasihi sesama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami jaminan untuk memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus ke dunia ini. Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami di dalam situasi yang berat ini, Bapa. Engkau menyertai kami dalam keadaan susah maupun senang. Engkau selalu ada beserta akan kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, Bapa. Engkau ajari kami untuk memberi kesaksian yang benar kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami dan kepada jemaat-Mu Bapa. Baik itu berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat pekerjaan. Semuanya Engkau curahkan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Amin. Salam.